Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Di video belajar kali ini, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan secara mudah dan singkat. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen, pengeluaran karbon dioksida ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Nah, manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi sendiri dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar. Terjadi pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua, respirasi dalam. Ketika terjadi pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, respirasi dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada menjadi lebih rendah, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Kedua, respirasi perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma mendatar sehingga volume rongga dada jadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Alat-alat atau organ-organ yang digunakan dalam proses pernapasan yang pertama, foam nasalis atau rongga hidung, faring atau tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, paru-paru atau pulmo, dan di dalam paru-paru terdapat alveoli dan pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Mari kita bahas bersama. Cavum nasalis. Hidung adalah organ indera penciuman. Ujung saraf menstimulus bau di udara, kemudian impuls saraf dihantar oleh saraf olfaktorius ke otak, sehingga sensasi bau akan dipersepsikan dalam selaput lendir. Terdapat banyak kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Udara yang dihirup akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut disaring oleh bulu hidung, kemudian zat kimia di udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung, dan udara akan disaring, dihangatkan dan dilembabkan oleh sel epitel yang memiliki lapisan mukus, sekresi sel goblet dan kelenjar mukosa. Lalu gerakan silia akan mendorong lapisan mukus ke pos posterior ke dalam rongga hidung dan ke superior ke saluran pernapasan bagian bawah menuju paring. Kemudian sel octavarius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap dan gas membawa informasi menuju otak sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Selanjutnya ada faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan oesophagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dan dua saluran yang menghubungkan mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Faring sendiri memiliki panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6. Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kembali kelembapannya sehingga hampir bebas debu dan suhu udara mendekati suhu tubuh. Fungsi faring menghambat dan pelembab dengan cara yang sama seperti hidung. Udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring.
Fungsi suara bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring, membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. Fungsi pengecapan. Terdapat ujung saraf olfaktorius dari indera pengecap di epitelium oral dan bagian faringeal. Fungsi pendengaran. Fungsi pendengaran saluran auditori memanjang dari nasofaring pada tiap telinga tengah. Fungsi pelindungan. Jaringan limfatik faring dan tonsil laring menghasilkan antibodi dalam berproses terhadap antigen, misalnya mikroba. Kemudian laring, organ berongga yang terletak antara faring dan trakea. Dindingnya dibentuk oleh tulang rawan, tiroid, dan klikoid. Laring berfungsi untuk membentuk suara dan membentuk trakea. Pada saat menelan ada dua lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu dan pita suara celah. Di antara pita suara disebut rima glotis. Di bagian laring terdapat beberapa organ, yaitu epiglotis adalah katup tulang rawan untuk menutup laring ketika proses menelan makanan. Saat bernapas, epiglotis terbuka, tapi pada saat menelan, epiglotis menutup laring. Jika bernapas melalui mulut, udara yang masuk ke paru-paru hidung dapat disaring, dilembabkan, dan dihangatkan. Kedua, ada pita suara. Terdapat pita suara yang dapat ditegakkan dan dikendorkan, sehingga lebar sela-sela antara pita tersebut berubah-ubah sewaktu bernapas dan berbicara. Selanjutnya kita bahas trakea. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapisan jaringan, yaitu jaringan luar terdiri atas jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus kartilago. Lapisan tengah terdiri atas kartilago dan pipa otot polos yang membungkus trakea dalam susunan hetik. Trakea berfungsi untuk mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing dengan sel goblet dalam trakea, memproduksi lendir untuk menahan benda asing, bakteri, dan virus agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Bantu fungsi sistem pencernaan rawan yang berbentuk cincin memungkinkan trakea lebih mudah untuk menelan makanan. Membantu bentuk trakea akan berkontraksi untuk mempersempit lumen agar udara mengalir saat keluar, sehingga lendir dan partikel debu lebih mudah dikeluarkan. Berikutnya, bronkus merupakan percabangan dari trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronsial. Yang selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, ductus olfator, alveolar, ductus alveolar, dan alveoli. Bronkus berfungsi untuk memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Selanjutnya, bronchiolus, cabang ke-12-15 bronkus yang tidak mengandung lempeng tulang rawan dan kelenjar submukosa, terdiri dari otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar, epitel kuboid bersilia, dan sel bronchiolar tanpa silia. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi
bronkus, lobaris, dan segmentalis. Perjabangan ini terus menjadi kecil sampai menjadi bronkiolus terminalis. Bronkiolus tidak diperkuat cincin tulang rawan, hanya otot polos sehingga ukurannya hanya dapat berubah. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, osofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh lapisan pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut dan diafragma otot. Paru-paru sebelah kanan memiliki massa lebih besar karena lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan sekitar 375-600 gram pada orang dewasa. Sedangkan paru-paru kiri 325-550. Tiap paru-paru terbagi lagi beberapa bagian yang disebut lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Paru di sebelah kanan terdapat lobus superior, di bagian tengah lobus medium, dan yang paling bawah lobus inferior. Sedangkan bagian kiri terdapat 2 bagian lobus, yaitu lobus superior dan inferior. Setiap lobus dipisahkan oleh struktur yang disebut fisura. Selanjutnya alveoli. Alveoli bentuknya bulat, poligonal, berdinding tipis pada bronkioli terminalis dengan jumlah sekitar 200-500 juta. Sel epitel alveoli terdiri dari sel alveolar gap yang jumlahnya hanya 10%, menempati 95% alveolar palliu. Yang kedua ada sel alveolar besar, jumlahnya 12%, menempati 5% alveolar. Alveoli berfungsi tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalir karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi pada dinding alveoli dan kapiler. Kemudian ada pleura, membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, dan kolagen. Bagian pleura yang melekat pada paru disebut pleura visceral dan yang melekat pada dinding toraks disebut pleura pariental. Di antara kedua pleura terdapat cairan pleura yang jumlah sekitar 10 mili yang berfungsi sebagai pelumas agar memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Pleura mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Pleura berfungsi untuk membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat bernapas. Sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. Fungsi mekanis pleura adalah meneruskan tekanan negatif toraks ke paru-paru. Selanjutnya kita simak video animasi dan pembahasan singkat tentang sistem animasi anatomi pernapasan. Hidung adalah organ indera penciuman dan menjadi organ pertama yang dilalui udara saat respirasi. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan selaput. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Impuls saraf diantar oleh saraf olfaktorius ke otak yang akan mempersiapkan bau-bauan yang dihirup. Hidung berfungsi untuk menyaring udara oleh bulu-bulu hidung, penghangat udara oleh mukosa, dan penyaring debu oleh rambut hidung. Selanjutnya udara akan menuju ke paring yang merupakan persimpangan antara mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Di dalam paring terdapat glutis yang membantu mengatur makanan masuk ke ekofagus dan udara akan menuju ke paru-paru. Selanjutnya udara masuk ke laring. Di dalam laring ada getaran udara pada pita suara yang menyebabkan suara pada setiap orang berbeda. Selama pernapasan,
pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar masuk. Udara selanjutnya diteruskan menuju trakea yang tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan dengan celah lapisin jaringan ikat fibroelastik. Selanjutnya bronkus. Setiap bronkus bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil, yang selanjutnya bercabang lagi menjadi bronki. Bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, ductus alveoli. Setiap bronkus bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil, yang selanjutnya bercabang lagi menjadi bronki. Bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronkus. Setiap bronkus bercabang 19-12 kali dengan diameter yang semakin kecil, yang selanjutnya bercabang lagi menjadi bronki. Bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, ductus alveolar dan alveoli sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2 saling bertukaran di dinding alveoli dan capilar.